wa min syarri hasidin idza hasad, dan memohon perlindungan kepada Allah dari orang yang dengki apabila ia mendengki. Ayat terakhir ini motif. Kalau ayat sebelumnya pelaku, ayat sebelumnya cara, ayat sebelumnya waktu disihirnya Nabi, ayat terakhir ini mengenai motif Nabi disihir oleh anak perempuannya Labid bin A'sam. Apa motifnya? Dengki. Dengki. Apa itu dengki? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itulah mengapa jamaah tidak dianjurkan dalam agama Islam kalau kita terlalu menampakkan kesenangan dan kebahagiaan kita di hadapan orang lain. Kenapa? Karena orang lain belum tentu senang melihat kita senang. Kalau dia senang melihat kita senang, alhamdulillah, berarti dia orang baik. Tapi kan kebanyakan kita enggak. Kadang justru gelisah melihat orang lain senang. Kalau hanya gelisah mending. Tetapi kalau sampai kepada dengki yang merusak dan membahayakan sebagaimana Nabi yang didengki oleh orang-orang kafir, ini membahayakan. Dan perlu dicatat, kalau yang disihir Nabi, saat itu juga yang menjaga Allah. Saat itu juga yang memberikan doa agar terlepas dari sihir itu juga Allah. Yang melindungi Allah, yang menyembuhkan Allah secara langsung seketika. Tapi bagaimana kalau yang disihir itu kita? Maka sekali lagi, hati-hati di dua waktu, terutama subuh dan maghrib. Kemudian yang kedua, hati-hati terhadap orang-orang yang memiliki kedengkian kepada kita. Dengki itu bukan hanya melalui sihir loh Pak. Kalau melalui sihir kita tahu apa namanya, prakteknya seperti apa, caranya seperti apa, dilakukan ritualnya itu di waktu-waktu kapan, kita tahu. Tapi ada penyakit lain yang diakibatkan oleh kedengkian bahkan tidak terdeteksi oleh medis. Pernah dengar penyakit ain? Penyakit ain. Ain itu artinya mata. Ain itu artinya mata, bukan sakit mata, bukan. Kenapa penyakit tersebut disebut ain yang artinya mata? Karena penyakit itu muncul karena mata orang yang melihat kita dengan penuh kedengkian. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kebanyakan manusia itu meninggal, wafat karena penyakit ain. Bahkan dalam hadis itu disebut penyakit ain itu telah mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat lagi penyakit ain itu dibandingkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa dahsyat dampaknya. Maka bahasa kitanya jangan mudah flexing. Apa itu flexing? Bahasa kitanya jangan mudah pamer. Apa-apa pamer. Apa-apa pamer. Di dunia nyata pamer, di media sosial pamer, di WA pamer, di Facebook pamer, di Instagram pamer, isinya pamer. Karena tidak semua orang yang melihat kita bahagia ikut bahagia juga, enggak semuanya. Kadang tatapan dia penuh dengan kedengkian sehingga membuat kita sakit yang tak terdeteksi oleh medis, bahkan kata Rasulullah dapat mengakibatkan kematian. Gimana cara berlindungnya? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 kali. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.